senang sekali saya Dilu Puspa bersama dengan Anda di Polling Podcast Keliling. Dan hari ini kita akan berbincang santai soal yang saya yakin semua orang sudah akrab dengan apa yang akan saya bahas bersama dengan narasumber hari ini. Karena beberapa bulan terakhir ini jadi perbincangan, jadi ramai. Dan saya yakin juga mungkin banyak mondar-mandir di media sosial kalian, media sosial Bapak Ibu semuanya, terkait dengan fintech. Oke, gimana? Sudah kepikiran yang mau dibahas hari ini? Jadi benar sekali, kita hari ini akan berbicara soal fintech dengan tema kita yaitu memahami aturan main fintech lending dengan bijak. Sekali lagi ya, ada garis bawahnya, dengan bijak. Semuanya memang mudah diakses, tapi kebijakan kita itu yang paling diperlukan di sini. Oke, jadi berbicara soal teknologi finansial, perkembangannya itu menjadi bagian yang sangat dekat dengan kita ya, karena sekarang semuanya serba digital, semuanya serba di tangan gitu, semuanya bisa diakses dengan teknologi digital. Nah, banyak sekali ada layanan fintech atau financial teknologi ini di masyarakat, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk penyedia layanan, dan salah satunya itu adalah soal kepercayaan dan juga keamanan data dari para konsumen kita. Nah, masyarakat sekarang ini bisa mengirim uang tanpa perlu ke bank, mudah sekali semuanya, dan juga peminjaman uang itu hanya melalui online. Ya, semuanya serba mudah sekarang. Nah, masyarakat yang kepincut untuk memakai jasa fintech lending ini biasanya tergiur dengan cara mendapatkan pinjaman online yang mudah sekali gitu. Sebentar sekali bisa isi klik ini itu udah jadi, kamu bisa dapetin duitnya. Dan juga berkas-berkasnya itu juga gampang banget. Nah, padahal ada banyak sekali faktor yang harus diperhitungkan sebelum mengajukan dana pinjaman. Apa saja itu? Pertama, soal besaran bunga. Ini harus dipikirkan baik-baik ya. Kemudian kesanggupan membayar. Jangan sampai kita tergiur dengan mudahnya, kita kemudian tidak menyadari kemampuan membayar kita mungkin belum nyampe ke situ atau belum nyampe di angka itu. Dan juga banyak hal yang lain. Nah, untuk itu kita perlu ya untuk tahu, kita perlu untuk pertimbangan yang tepat sebelum memilih fintech lending. Nah, fintech lending legal dan diakui oleh otoritas jasa keuangan ini memiliki payung hukum yang jelas ya, supaya tidak sampai salah, apalagi terjebak dengan lingkaran setan aplikasi fintech lending ilegal yang itu akan menyusahkan kita semua. Seperti apa kemudian ini dan bagaimana caranya supaya kita semua bijak, kita akan perbincangkan dengan dua orang narasumber saya hari ini. Ada Pak Kus Riansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Apa kabar Pak Kus? Baik, Mbak Nilu. Ini saya udah benar nyebut namanya? Betul. Sehat ya Pak Kus ya? Sehat, sekarang sehat. Kita harus selalu sehat loh Pak Kus. Betul. Ada juga Pak Bernardino Monica Vega, CEO dari Ada Kami. Apa kabar Pak Dino? Baik, Bu. Pak Dino segar sekali hari ini. Sehat walafiat. Sehat ya. Saya kalau ngomongin soal Ada Kami ini tidak sulit untuk saya ingat, karena biasanya saya lihat muncul di media sosial saya, ada edukasi juga diberikan oleh Ada Kami ya. Tidak hanya menawarkan pinjaman-pinjaman aja, dan itu menarik sekali. Tapi sebelum kita ngobrol jauh soal Ada Kami dan lain sebagainya, saya ke Pak Kus dulu nih. Pak Kus, rame loh nih Pak Kus soal fintech itu beberapa bulan terakhir ya. Sekarang sih udah sepertinya masyarakat udah mulai teredukasi, mulai paham apa yang harus dilakukan ketika ada tawaran menggiurkan dari fintech gitu. Tapi saya mau nanya dulu Pak Kus, fintech lending itu apa sih Pak Kus? Ya, Mbak Nilu. Jadi fintech lending ya, itu sebenarnya fintech pinjaman. Oke. Nah, sebelumnya kita mengasosiasikan, pertama kita mengenal bank ya. Kalau bank pasti udah kenal. Betul. Kemudian kalau multi finance pasti kenal juga. Kenal juga. Nah, di era digital ada yang namanya fintech, fintech lending. Nah, fintech lending ini seperti apa? Sama fungsinya mirip seperti perusahaan pembiayaan atau leasing. Tapi ini adalah berupa platform digital yang mempertemukan antara lender dengan borrower. Dia semacam biro jodoh, Mbak. Oke. Ya seperti misalnya kalau e-commerce ya. E-commerce itu menjodohkan antara penjual dan pembeli kan. E-commerce-nya. Nah, begitu juga fintech ini itu biro jodoh yang mempertemukan antara lender, pemilik dana, dengan borrower, peminjam dana. Nah, borrowernya peminjam
boleh individu, boleh juga lembaga atau perusahaan. Jadi nggak selalu harus personal gitu ya? Nggak harus, perusahaan juga kita fokus pada usaha mikro kecil menengah. Jadi memang ini sebenarnya supporting ke UMKM ya? Sangat, jadi sangat kita memang filosofi hadirnya fintech ya, ini adalah memang untuk bisa melayani masyarakat ataupun usaha mikro kecil. Tujuannya seperti itu ya, kita mengenal dengan masyarakat yang unbankable, underserved. Inilah memang visi misi kita hadir itu untuk melayani masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Nah kalau fintech lending itu cara kerjanya gimana tuh Pak? Ya, apa yang membedakannya kemudian dengan konvensional? Ya, kalau fintech lending basisnya kita itu adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi melalui website ya atau melalui aplikasi dan tentu saja berbasis internet ya. Jadi kita itu semua hampir sebagian besar layanan kita prosesnya itu cashless, cashless dan juga contactless ya, Pak Dino ya. Jadi kita nggak bertemu. Nggak bertatap muka. Nggak bertatap muka. Tapi bisa percaya gitu ya sama borrowersnya. Nah itulah kita menggunakan teknologi satu. Terus kita menggunakan data-data alternatif. Data-data alternatif ini yang kita gunakan untuk melakukan grading, untuk menganalisa mana siapa yang layak atau tidak. Ini tentu saja yang membedakan kita dengan kalau masyarakat juga mengenal dengan nama pinjol ilegal. Nah, itu. Ya, kalau pinjol ilegal itu sama juga, dia melayani peminjaman melalui aplikasi dan website. Tapi dia nggak ada proses KYC. Dan tidak ada credit scoring. Dan juga tidak mengenal yang namanya digital signature, tanda tangan digital. Jadi orang kalau mau pinjam, ya dikasih aja sama mereka tanpa kontrak, tanpa perjanjian. Ya kalau kita kan ada kontrak, ada perjanjian. Ini sama seperti bank sebenarnya kalau yang ya, sama ya, ini ya. Mengatur bunga, mengatur jangka waktu, mengatur ketentuan-ketentuan jika keterlambatan terjadi, maka apa akibatnya, hak dan kewajiban dari para pihaknya diatur. Itu kalau yang kita fintech lending atau pinjol legal. Ciri-ciri utamanya tentu kita terdaftar dan berizin OJK. Ada banyak nggak sih sebenarnya fintech yang legal ini? Ya sekarang ada 104. 104 ya? Ya sekarang ada 104. Dan itu sebenarnya bisa diakses, ditahu mana aja nih sebenarnya yang legal gitu ya? Ya paling gampang mengaksesnya di website OJK. Atau di website AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, afpi.org.id. Di situ ada. Jadi kalau sudah masuk ke website AFPI dan OJK, harusnya kita kemungkinan salah, ya salah masuk dalam perangkap pinjol ilegal itu sangat kecil. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Dino kalau gitu nih, Pak Dino. Pak Dino, ada kami kan platform ya, penyedia begitu. Kalau di seperti ada kami begitu, itu ada syarat khusus untuk kemudian orang itu bisa mendapatkan pinjaman. Terus kalau misalnya ada yang nakal, susah bayar, itu akan seperti apa memperlakukannya tuh Pak? Jadi salah satu persyaratan kita untuk menjadi pinjaman online yang legal dan berizin di OJK adalah kita harus menandatangani yang disebut fakta integritas bersama di AFPI dan di mana kita diatur dengan yang disebut Code of Conduct. Jadi segala perilaku kita sebagai platform itu diatur di dalam Code of Conduct, termasuk juga perilaku kita untuk menagih. Tadi kan pertanyaan itu bagaimana caranya, efeknya kalau misalnya ada nasabah yang gagal bayar. Betul. Yaitu kita mengingatkan melalui penagihan tentunya. Tapi di dalam proses itu sangat diatur dengan Code of Conduct kita itu. Apa yang kita bisa sebut, apa yang tidak bisa kita lakukan, ya kan? Kebetulan di ada kami kita nggak ada field collector, kita cuma telepon. Jadi hanya via telepon saja ya? Dan setelah 90 hari udah berhenti kita. Itu juga bagian dari Code of Conduct. Setelah 90 hari? Ya, jadi kalau misalnya yang bersangkutan gagal bayar sampai 90 hari, itu kita udah harus write off. Jadi kita udah tidak boleh menagih lagi. Jadi itu udah dianggap
NPL lah, non performing loan. Dan itu sama sekali tidak ditemui langsung, hanya by phone semua. By phone semua. Kalau dari ada kami kita phone semua. By phone semua. Kalau misalnya, ya tadi karena kita tidak bertemu ya ketika kita bicara soal fintech itu kan kita tidak face to face dengan dengan nasabah ya. Sama nggak sih sebutnya nasabah juga? Iya sama, bisa digunakan borrower ya. Borrower ya, oke. Itu kan tidak ketemu langsung ya. Potensi untuk ada yang gagal bayar kan tinggi juga. Ada mitigasinya nggak nih? Ini harus ngapain ketika ada hal-hal seperti itu? Well, teknologi kan memitigasi risiko itu, right? Okay. Because we do have technology dan data points yang kita dapat dari teknologi itu bisa memitigasi risiko sehingga yang kalau disebut TKB kita, rata-rata kalau pinjaman online yang legal, itu kurang lebih di 3% ya, kalau TKB 90 hari. Jadi tingkat keberhasilan kita tuh 97%. So it's manageable, right? Dan itu jangan lupa bahwa yang disebut underserved, masyarakat yang dimana kita memberikan pinjaman tanpa jaminan, jadi uncollateralized loan gitu, di mana credit risk-nya tentunya lebih tinggi, tapi itu pun masih manageable kita lihat, dan selama ini teman-teman ya, ada kami juga ya, tapi juga teman-teman tidak quite manageable lah risk profile-nya kita. Oke. Dan itu terbukti waktu pandemik ya, waktu pandemik turun terus naik lagi. Mengikuti irama apa yang terjadi di ekonomi kita. Jadi nggak ada tren-tren yang menunjukkan lain gitu. Tapi ketika misalnya segalanya lewat teknologi, potensi gagal bayar lebih tinggi nggak sih? Kalau potensi gagal bayar kan sebetulnya itu tergantung nasabahnya sendiri ya. Okay. Tapi yang kita sudah melihat lah jalannya teman-teman di AFPI itu udah berapa, 2 tahun, 3 tahun. Kan tingkat keberhasilan kita rata-rata ya, tentunya ada yang lebih, ada yang kurang, tapi 97%. Termasuk ada kami. Jadi kita merasa industrinya itu cukup sehat. Oke. Jadi sebenarnya sehat ya Pak Kus? Sehat, dan ini juga tidak terlepas dari Indonesia itu berdasarkan data dari Bank Dunia, kita punya credit gap, itu ada setahunnya 1.650 triliun setiap tahun. Artinya apa? Nah, yang dilakukan oleh ada kami itu menelusuri dan menyisir dari yang 1.650 triliun, jadi bahannya banyak. Jadi dipilihlah yang resiko paling rendah dari yang paling beresiko. Nah, tapi bedanya apa dengan lembaga keuangan konvensional? Menggunakan teknologi dan data alternatif, itu kuncinya itu. Jadi advance teknologi dalam melakukan seleksi, filtering, dan juga menggunakan data-data alternatif ya Pak Dino ya. Betul. Gitu. Tapi dengan kemudian kemarin di pertengahan, saya katakan pertengahan tahun 2021 muncul banyak sekali masalah dengan fintech ilegal itu atau pinjaman online ilegal, itu berpengaruh nggak sih ke yang legal? Itu gini Mbak, kalau berpengaruh pasti ya, karena apa? Kredibilitas dari industri kami dan penyelenggara yang legal itu tentu tercoreng. Karena apa? Karena sebagian masyarakat masih belum tahu, belum bisa membedakan mana pinjol legal, mana pinjol ilegal. Jadi masyarakat cuma tahu pinjol aja. Nah, belum tahu bahwa sebenarnya di masyarakat itu ada pinjol legal dan pinjol ilegal. Nah, edukasi ya Pak ya? Nah, ini tantangannya edukasi. Makanya ya edukasi ini menurut kami memegang peran yang sangat penting. Karena ini sifatnya kan di hulu ya. Kita bagaimana seawal mungkin orang mengetahui ada pinjaman online ya, dan ada resikonya. Yang paling beresiko itu apa? Pinjaman online yang ilegal. Kenapa dia paling beresiko? Karena dia tidak tunduk pada undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Dia nggak tunduk dan dia nggak punya, tadi Pak Dino sampaikan, pedoman perilaku, code of conduct, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau di industri kami, bahkan cara mengetik saja itu diatur di WhatsApp ya, atau kita kirim pesan ya. Kita larang caps lock, sampai kita atur sampai sebegitu detailnya. Itu menagih gitu ya? Ya, karena apa? Karena caps lock cenderung ada unsur ancaman.
ya. Nah, kita prinsipnya bukan pada ancamannya, tapi rutinitas dan konsistensi untuk mengingatkan orang bahwa dia punya kewajiban. Sebenarnya itu. Jadi bukan ancamannya. Kalau orang ya istilahnya udah nggak punya duit, udah nggak berdaya sama sekali, mau diancam pakai apapun nggak bisa. Betul. Tapi kita bertugas untuk mengingatkan secara konsisten. Mengingatkan bahwa dia ada kewajiban, ada tagihan yang harus dia penuhi. Kalau sekali lagi kita bicara soal literasi kan, literasi masyarakat Indonesia, ya apalagi soal financial technology ini kan juga masih belum tinggi baru ya. Baru. Ini sesuatu hal yang baru tahun 2000. Iya. OJK itu berdasarkan riset terakhir, inklusi keuangan di Indonesia 76%, tapi indeks literasi keuangannya baru 38%. Jadi gapnya masih ya sekitar hampir 40 ya. Masih sangat tinggi sekali. Masih tinggi sekali. AFPI ngambil peran dong di situ untuk bisa terus edukasinya. Iya, kita punya 5 pilar. Salah satu pilar utama kita itu adalah edukasi dan literasi. Kita terus secara konsisten bersama-sama dengan platform, terutama juga kami apresiasi sekali adik-adik kami ini merupakan platform yang kami tahu sangat aktif ya. Iya. Dan ini adalah salah satu. Iya, dan ini adalah salah satu edukasi itu. Jadi mengambil peran ya untuk menegakkan pilar utama tadi, edukasi literasi. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau masyarakat itu aware, ya kemudian teredukasi, yang mendapat benefit Pak Dino juga. Iya. Dan ya. Betul. Ya, karena apa? Karena orang semakin banyak, semakin bijak, semakin hati-hati, semakin rasional gitu ya. Oke. Nah, kalau dari ada kami itu Pak Dino, fungsi edukasi, fungsi literasi kepada masyarakat biasanya seperti apa Pak Dino? Jadi ada 3. Satu, kita adakan informasi di dalam aplikasi kita sendiri. Jadi begitu nasabah mendaftar, dia dapat persetujuan kredit, kita ingatkan kembali bahwa pinjaman ini perlu dikembalikan, apakah yakin bahwa yang bersangkutan atau Bapak Ibu itu bisa ada kita menanyakan itu. Satu. Kedua, melalui kampanye-kampanye ini kita melihat bahwa dengan kampanye-kampanye seperti ini kualitas atau mutu dari borrower kita itu meningkat. Jadi itu meningkat dalam 2 indikator. Satu, repeat customer-nya kita lebih banyak, right? Dan kedua, nasabah yang bisa disetujui di tingkat bunga yang lebih rendah itu juga meningkat. Gitu. Ini yang kita. Jadi dual ya, satu dari aplikasi dan 2 dari kampanye-kampanye seperti ini. Di dalam periklanan kita juga harus kita sisipkan masalah edukasi, masalah meminjam dengan bertanggung jawab. Gitu. Oke. Tapi kalau bicara soal borrowernya, cukup tinggi ya Pak sebenarnya ya? Cukup tinggi apanya? Cukup tinggi kalau naik terus begitu dari tahun ke tahun. You can see the credit gap, right? Credit gap yang tadi Pak Gus katakan 1.650 triliun. Yang kita isi aja kalau lebih tahun lalu itu berapa? 150 triliun. Tahun lalu 74, tahun ini sekitar 150 triliun. Jadi masih belum sepersepuluhnya. Belum sepersepuluh dari credit gap yang kita isi tahun ini. Jadi banyak sekali. Dan ini kalau kita bicara pemerintah negara berkeinginan untuk mensejahterakan masyarakat ya. Kami sangat berkeyakinan dengan memberikan melayani masyarakat yang unbankable dan underserved ini, Indonesia akan ekonomi akan semakin baik. Masyarakat akan semakin sejahtera karena PR-nya kan di situ. Yang dulunya dia nggak punya akses dengan keuangan, kredit, sekarang dia semakin terakses. Tinggal bagaimana terakses dengan bijaksana. Di jalur yang benar. Di jalur yang benar. Dan saya yakin kalau sekarang juga mungkin tadi ya, sekarang ada yang nonton, mungkin yang lagi nonton mungkin rencana mau ada pinjaman ya. Nah mungkin dengan nonton ini jadi pinjam ya, teredukasi kan? Pinjamnya jangan salah, jangan ke pinjol ilegal. Betul. Kalau orang sudah terjebak pinjol ilegal gimana dong Pak? Nah, itu kalau terjebak di pinjol ilegal itu memang satu ya, kami menyarankan untuk tidak untuk fokus jangan gali lubang tutup lubang. Ya, fokus untuk penyelesaian. Saran kami ya tetap mau gimana komunikasi saja dengan pinjol ilegalnya, sampaikan apa memang tidak mampu atau sampaikan aja pinjol ilegalnya. Ya, tapi mulai dengan habit budaya yang lebih baik ke depan dan
hentikan pinjam di pinjol ilegal. Karena ada pilihan di pinjol legal. Dan bedanya pun luar biasa banyaknya. Kalau di pinjol legal ya, itu bunganya tinggi, dendanya itu nggak jelas. Selain nggak jelas bunganya dan tinggi ya dendanya. Seperti yang kita dengar kasus yang di Malang dan di Salatiga. Pinjam 3 juta, kemudian dalam 3-4 bulan, tagihannya puluhan juta, bahkan ratus juta. Nah di kita itu nggak mungkin. Kalau pinjam di tempat Pak Dino ya, di ada kami maksud saya, atau di pinjol yang legal, kita pinjam 1 juta. Maksimum tagihan kita itu hanya 2 juta. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi ini sangat aman dan sangat punya orientasi perlindungan terhadap pengguna, terhadap borrower. Jadi kalau ada yang takut-takut, aduh, padahal butuh, tapi kemudian khawatir hal seperti itu, bisa diingat yang soal tadi ya. Betul. Sebenarnya apa sih ngebalikin duitnya itu? Ya, bunganya tinggi, dendanya tinggi. Dan cara penagihannya itu penuh ancam, penuh teror, mencemarkan nama baik. Itu ya, dan itu melanggar undang-undang ITE. Kemudian yang ketiga, juga ada resiko data pribadi kita tersebar tanpa hak. Betul. Data-data kita disebarin tanpa hak. Tapi deteksi awalnya gimana sih, Pak? Nah, sekarang deteksi awal bahwa this is illegal gitu. Jadi ini nggak boleh nih. Ada beberapa ciri-ciri ya. Kalau pinjol legal, kami itu hanya dilarang menawarkan itu melalui SMS. Oh, itu yang pertama. Itu satu. Terus kedua. Jadi kalau ada yang SMS nawarin udah jangan sama sekali dah ya. Kalau mau pinjam ingat aja, yang mengatur industri keuangan di Indonesia termasuk pinjol itu adalah OJK. Akses aja sebentar lah, nggak sampai 3 menit. Website OJK itu sudah ada gede dibuat daftarnya. Daftar pinjaman online, terdaftar berizin OJK. Klik di situ udah kelihatan. Langsung muncul semua nama-namanya. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Betul ya. Dan sebaiknya memang sebagai pengguna, borrower, tentu boleh kita punya hak untuk timbang-timbang kan, mana yang baik, mana yang enggak ya. Salah satunya di kami itu mewajibkan platform itu untuk melakukan keterbukaan informasi. Misalnya siapa direksinya, siapa komisarisnya. Lihat juga siapa misalnya pemegang sahamnya, siapa orang-orang yang ada di platform tersebut. Kira-kira punya kredibilitas nggak? Ya kan? Ya semakin terbuka mereka, ya semakin tentunya akan dipercaya. Ya. Jadi itu dilihat tuh organisasinya kita kan harus ini. Karena apa? Karena kita akan berhubungan dengan platform pinjaman ini untuk beberapa waktu ke depan kan. Betul. Kalau kita sudah tergambar bahwa secara orang-orangnya kita kenal, wah ini terbuka ya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, kan kita ini. Di pinjol ilegal pasti nggak ada. Wong dia maunya sembunyi-sembunyi kok. Kalau perlu nggak ada yang tahu kan. Nggak mungkin dia ceritakan di sini direkturnya langsung ditangkap polisi. Di website AFPI informasi lengkap. Ya. Di website kami juga lengkap ya, afpi.or.id, di situ nama platform. Itu lengkap sekali. Jadi kalau misalnya masyarakat ngakses sahabat Kompas TV ini ngakses ada kami, itu akan juga muncul Pak Dino di situ ya? Iyalah. Ada. Jadi foto yang lebih muda ini bahkan ada di sini fotonya berapa tahun lebih muda tuh Pak. Iya. Tapi kalau ada kami dalam ketika ada pengajuan dan sebagainya, itu prosesnya seperti apa sih Pak kalau di ada kami? Kan pertama aplikasinya harus di-download ya. Jadi harus terdaftar. Lalu dari pendaftaran itu akan ketahuan dari berapa yang kira-kira bisa diberikan kredit line ke yang bersangkutan. Jadi udah ada ambang-ambang kredit score lah gitu. Lalu kalau dia setuju, dilakukan analisa underwriting lebih dalam. Lalu nanti di dalam waktu ya mungkin 20 menit, setengah jam gitu bisa keluar. Ya sudah disetujui, bersedia atau tidak. Lalu setelah itu, nah setelah itu ada berseri perjanjian akad kredit lah antara nasabah atau customer dengan si lendernya dan juga lender dengan kita dengan platform itu. Terus dilakukan tanda tangan digital. Dia ada beberapa vendor digital kita tawarkan, silakan mendaftar. Setelah itu disperse melalui yang disebut virtual account. Si nasabah ini harus
mendirikan virtual account. Kalau dia udah ada rekening di beberapa bank besar, sudah kita bisa lakukan langsung disperse di rekening itu. Jadi step by stepnya very clear gitu. Very clear, very clear. Ya, dan itu sudah diinformasikan kira-kira berapa yang disetujui, berapa bunganya, berapa yang harus dikembalikan dan kapan. Dan kontrak itu jelas gitu Yes, ya. kontraknya Jadi jelas. nggak ada yang perlu diragukan lagi Iya, gitu ya. iya, Nah betul. kalau sudah seperti itu aman nih kita minjemnya gitu ya. Kalau itu tidak ada, jangan coba-coba Jangan gitu ya. coba-coba. Ya, Ya, itu yang diceritakan Pak Dino, yang membedakan kita dengan pinjol ilegal. Yang diceritakan Pak Dino di pinjol ilegal nggak ada. Credit scoring, digital signature, ya KYC itu nggak ada. Kalau kita ada. Karena apa? Karena kita itu meminjamkan itu harus kepada orang yang memang sudah diproyeksikan akan melakukan pembayaran. Jadi bukan asal kasih pinjaman ya kan. Bayar nggak bayar pokoknya dikasih pinjaman nggak. Jadi tadi gunanya credit scoring itu adalah memprofiling. Kalau dana ini kita berikan pinjamannya, maka ini akan dibayar. Dia memiliki sumber income untuk membayar. Gitu. Dan ini tentu saja menjadi hal yang patut diperhatikan oleh peminjam. Jadi kalau mau minjam kita nomor satu itu harus tahu sumber ya dana untuk pembayaran pinjamnya itu kapan, jatuh temponya kapan, ya kan? Dan harus ada sumbernya. Jangan sampai jatuh temponya ada tapi sumbernya uangnya nggak ada. Nah itu kan bijak dalam mengelola keuangan. Betul. Ya. Dan satu lagi Mbak yang disampaikan Pak Dino tadi. Itu juga yang membedakan pinjaman online, ya fintech ini dengan lembaga keuangan konvensional. Memang gini, apa sih bedanya? Tadi kalau diceritakan Pak Dino 20 menit loh. Iya, dananya sudah di rekening, cepat banget kan? Betul. Tapi 20 menit itu cepat. Kalau layak 20 menit. Kalau tidak layak juga 20 menit dikasih tahu. Ada juga yang lebih Anda lama tidak Pak Dino. layak. Oh iya. Iya. Biasanya paling lama berapa proses untuk memprofiling calon? Kalau dia ada kami karena produk kita tuh cash loan ya. Cash loan. Jadi rata-rata segitu. Tapi mungkin ada platform yang produknya lebih kepada UMKM. Bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Mungkin bisa ada penambahan data. Tapi 1 hari harusnya udah. 1 hari sudah. Ya nggak lama kok. Lebih cepat lah kalau kita melihat dan menilai kalau dibandingin dengan proses di perbankan. Tapi ada juga yang ditolak Pak Dino. Oh iya. Banyak. Tentunya. Pasti ya kan. Pasti. Banyak ya. Lebih ya seperti di perbankan lah, kemungkinan tuh yang ditolak sedikit lebih banyak daripada yang diterima. Oke, baik. Misalnya nih, yang membuat misalnya atau penonton mungkin sahabat Kompas TV, kenapa ya saya ditolak itu? Saya udah coba, kenapa saya ditolak? Biasanya apa yang bikin terjadi? Well, I mean macam-macam. Tapi yang utama ini adalah salah satu kenapa teknologinya kita bisa terjangkau itu adalah data points yang kita ambil itu menunjukkan satu behavior yang bagi si platform ini meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu bukan mampu tapi berniat untuk mengembalikan dananya gitu. Ya mungkin dari track record dari pulsa mungkin atau tagihan listrik dia bayar on time kayak gitulah. Nggak semua tapi seperti itu data points yang kita ambil sehingga kita bisa yakin bahwa skornya dia tuh sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang di profilnya dia sendiri. Oke, karena pinjaman-pinjaman melalui online itu tidak ada jaminan gitu ya. Yes, unsecured. Borrowernya tidak Betul. harus memberikan jaminan seperti kalau kita minjem ke bank gitu ya. Jadi analisa perilaku disampaikan Pak Dino tadi itu yang salah satu yang sangat penting ya. Kan kita ini punya banyak kewajiban. Setiap manusia dewasa kan punya banyak kewajiban. betul. Ada kalau saya punya kewajiban juga bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar telepon, kalau bayar cicilan rumah, ya kan? Iya. Nah itu kan perilakunya ada di situ. Saya bayar sekolah anaknya rajin apa enggak, on time atau enggak, bayar sekolah. Itu bisa ke data sampai ke situ? Ya bisa macam-macam. Alternatif data poinnya banyak, sesuai dengan produk tentu yang dicari yang paling relevan. Gitu. Baik, jadi
Kalau bayar tadi listrik, PLN, ya kan, pulsa. Itu mendasar ya ketika pulsa juga ya. Iya. Pulsa artinya berapa misalnya nih, berapa yang disisihkan sebelum dia top up. Oh. Ya kan, misalnya gitu. Jadi memang berbeda sistemnya untuk ngecek atau profiling calon borrowernya itu berbeda memang sistemnya dengan ketika kita dilakukan oleh pihak bank gitu ya. Oke, menarik ini itu bisa tadi jadi itu data alternatif. Ya. Ini bisa jadi catatan nih untuk mungkin sahabat Kompas TV yang lagi nonton kita hari ini dan berniat untuk mengajukan pinjaman online gitu, ada beberapa hal nih harus dipastikan. Pastikan bahwa kamu tidak telat bayar ya. Sampai telat bayar ini bisa berpotensi nih untuk tidak lolos nih, tidak bisa dapatkan pinjaman online. Mudah memang untuk dapetin pinjaman online ini, tetapi ada syarat-syarat mendasar yang juga harus diperhatikan gitu ya. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Kus dulu nih kalau gitu. Pak Kus, kalau kita bicara soal edukasi lagi kepada masyarakat terkait dengan pinjaman-pinjaman melalui online gitu, karena kita temanya hari ini adalah memahami aturan ketika bermain fintech yang bijaksana gitu. Jadi masyarakat kita harapkan lebih bijaksana gitu. Nah, soal hal-hal yang kemudian harus diperhatikan juga oleh masyarakat yang harus mereka pahami dan mereka harus mengerti ketika berbicara pinjaman online. Iya. Jadi kalau nomor satu ya, kalau memang ada rencana untuk melakukan pinjaman online, hanya lakukan pinjaman di pinjol yang terdaftar berizin OJK, itu nomor satu. Ya kan? Kemudian kedua, kalau kita mau melakukan pinjaman, sebaik-baiknya adalah kita itu memang ada keperluan yang emergensi. Satu. Kedua, pinjaman itu memiliki impact yang sangat penting buat kita ya. Emergensi dan impact yang sangat penting. Contohnya apa? Mungkin untuk bantu masalah kesehatan, ya kan? Atau juga ada cerita yang luar biasa dari testimoni user dari pengguna atau peminjam pinjol ini adalah dia ini orang fresh graduate yang baru bekerja dengan UMR Jakarta katakanlah. Ya. Tanggal 20 tentu uang di rekeningnya tinggal ratusan ribu lah. Ya kan? Tiba-tiba ada musibah kemalangan, harus pulang ke Medan ceritanya. Harus beli tiket kan. Nah beli tiket tadi cerita Pak Dino, yang bisa 20 menit, itu pinjol. Iya kan? Betul. Kalau mau pinjam dengan siapa sekarang masih susah. Call kadang-kadang mau dengan family malu, dengan teman malu. Dengan pinjol ini kan ada alternatif. Ya kan? Jadi kita menggunakan tuh yang penting, ada impact-nya buat kita. Dan ketiga, gunakan juga untuk usaha yang produktif. Jadi kita mau usaha akan menghasilkan income sehingga kelapangan kita dalam melakukan pembayaran itu ada karena ada tambahan revenue, income buat kita. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga juga kalau kita juga harus ada saran ya dari financial planner gitu ya. Dalam memanage keuangan. Jadi kita itu maksimum uang yang bisa digunakan untuk cicilan itu hanya maksimum banget 30%. Maksimum banget. Jadi kalau penghasilan kita misalnya 6 juta, maksimum banget tuh 2 juta yang boleh jadi cicilan. Semua cicilan ya. Semua cicilan, nggak boleh lebih dari itu. Bahkan kalau kita mau lebih tenang lagi, 20%. Dari total kita punya income, ya kan? Nah, itu ininya. Pinjaman ini kan tujuannya untuk membantu kita memudahkan kita mengatasi masalah-masalah yang muncul ya, urgent atau kita usaha. Jadi prinsipnya jangan sampai itu malah menjadi memangsa kita. Ya. Jadi malah memangsa kita jadi nggak bisa hidup gerak leluasa karena pinjaman ini. Dan akhirnya gali lubang tutup lubang. Nah itu kita harus hindari gali lubang tutup lubang. Gitu Mbak. Oke, baik. Jadi ada saya menarik itu tadi. Kadang kita kelewat loh Pak soal 30% dari total penghasilan. Ya kalau kelewat cepat-cepat balik lagi. Cepat lagi ya. Cepat kerja yang baik, prestasi akhir tahun naik gaji gitu ya karena kerjanya maksimum gitu ya. Itu dia.
Atau harus nambahin penghasilan. Atau nambah penghasilan. Atau sabar. Sabar nunggu Tunggu dulu. dulu. Iya. Rata-rata tuh peminjam itu kalau ada kami itu mereka untuk keperluan konsumtif atau gimana ya? Awalnya kita memang menawarkan cash loan ya, dan itu di dalam permohonan kita juga menanyakan ke calon nasabah, ini dananya digunakan untuk apa gitu ya. Di dalam masa pandemik yang menarik itu banyak nasabah kita yang menggunakan itu sekarang untuk usahanya dia sendiri. Ya mungkin hampir 40-50% itu dana yang kita berikan itu sebetulnya untuk usaha mikronya mereka, usaha produktifnya mereka. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini masyarakat udah lebih responsible lah ya, untuk konsumtif, untuk beli barang itu mungkin udah lebih kurang dan mereka udah gunakan dananya itu untuk produktif. Dan kelihatan waktu masalah pandemik itu. Ya. Waktu pandemi banyak kan memang untuk bisnis, usaha. Ya, kalau waktu kita lihat bahwa ekonomi udah mulai recover, kita lihat bukan cuma ada kami, teman-teman yang lain juga udah melihat bahwa ada kenaikan di dalam disbursement kita. Right, Agustus, September kan Pak Agustus udah naik. Berarti kan ekonomi udah mulai pulih kembali. Secara industri, hampir 60% dana yang digunakan itu untuk keperluan produktif. Walaupun dia pinjamnya misalnya cash loan, tapi seperti yang disampaikan Pak Dino, sebenarnya dia gunakan untuk keperluan yang usahanya, membantu usahanya. Bisa jadi modal usahanya untuk beli stok, beli bahan ini ya. Bahan untuk dagangan, tukang martabak, karena cepat dan industri informal itu kan dia juga sama kan, tingkat keuntungannya juga tinggi dia, jadi dia nggak masalah. Itu mempengaruhi nggak sih Pak ketika misalnya ketika nasabah atau borrower ini mengajukan pinjaman untuk konsumtif, kemudian ada juga yang untuk usaha misalnya, itu akan berpengaruh nggak sih? Yang usaha mungkin akan dicepetin atau gimana enggak? Oh enggak, itu lihat credit score masing-masing. Tapi kebanyakan kalau kita lihat yang untuk repeat ya, jadi dia udah pernah gabung dengan kita, sudah pernah ada pinjaman dan dia akan mau mengajukan ulang. Kalau dia lancar, dia akan mungkin kita tawarkan bunganya lebih rendah. Bisa bunganya bisa lebih rendah? Ya kalau udah repeat harus dong kita. Iya kan, kalau nggak menarik dia mungkin ke platform lain. Jadi kita memang ada insentif untuk berikan ke dia bunga yang lebih rendah, dan mungkin tenurnya juga bisa lebih panjang, bisa 2 bulan, 3 bulan, yang biasanya 30 hari. Biasanya kalau misalnya di fintech itu pinjaman online itu tenornya berapa lama biasa maksimum? Kalau ya itu tergantung bisnis modelnya. Kalau di ada kami, kita kan pinjaman kita antara 15 hari sampai 3 bulan. Tapi umumnya yang 15 hari udah agak kurang. Kita sekarang average size-nya untuk antara 1,5 sampai 2 bulan. Ya. Karena kalau lebih panjang tenornya bunganya lebih rendah ya. Jadi. Dan ciri khas umumnya dari produk fintech memang tenornya nggak panjang. Kalau di multi finance di bank ya, pinjaman itu kan 6 bulan paling kecil ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Kalau di pinjol ya, itu rata-rata pinjaman itu di bawah 6 bulan. Apakah itu produktif, apakah itu untuk keperluan cash loan ya, atau konsumtif, itu tenornya pendek-pendek. Itu juga sebenarnya rahasia kenapa kita bisa cepat. Ya, kita nggak kasih yang tinggi ya, pinjaman yang tinggi, tapi memang sudah diukur, dilakukan profiling dengan tepat. Tiket pinjamannya itu seberapa, sehingga kita sangat cepat kasihnya. Dan pemerintah dukungannya cukup bagus kan untuk teman-teman di bisnis ini? Ya kalau pemerintah begini, kita harus apresiasi ya pemerintah dan juga OJK. Karena apa? Karena industri ini hadir tahun 2016 POJK-nya. Ini merupakan satu respon yang sangat positif dari pemerintah Indonesia dengan terkait digitalisasi. Jadi pemerintah nggak mau mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Cina. Nggak ada regulasi, tiba-tiba pinjolnya kan ada sampai 4.600. 4.600 tahun 2014. Tapi tiba-tiba banyak orang yang ini ya, banyak korban lah. Nah pemerintah
sudah sangat baik buat satu aturan, ya kan, buat satu aturan supaya pinjol ini tidak liar, controllable, ya. Walaupun juga tetap ada penumpang gelapnya, pinjol ilegal, ya. Nah ini satu yang, nah ke depan ya kita nanam padi pasti akan selalu ada ininya ya. Betul. Ke depan kita berharap pemerintah bisa mendukung, mensupport lebih kuat lagi. Satu, kita harapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu juga kalau bisa kan segera diundangkan ya Pak Dino ya. Iya, betul. Terus kita juga mengapresiasi langkah sekarang yang dilakukan dalam rangka undang-undang reformasi dan penguatan sektor jasa keuangan. Di mana pada undang-undang itu rencananya nanti akan dimasukkan satu pasal bahwa hanya pinjol yang berizin OJK yang boleh melakukan usaha pinjol. Selain itu, maka perbuatannya dianggap pidana, melanggar hukum, disanksi. Nah itu kalau ada itu, menurut kami industri pinjol di Indonesia akan lebih sehat, dan visi misi kita untuk semakin agresif dalam melayani masyarakat yang unbankable dan underserved ini akan semakin ya kita bisa wujudkan. Kita butuh ekosistem dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa tinggi, kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat punya akses dana untuk memenuhi berbagai keperluan personal ataupun keperluan usahanya. Kita butuh ekosistem yang sehat begitu, sangat. Ya. Dan ideal itu hanya bisa dilakukan ketika pemerintah juga memberikan support yang bagus juga. Betul. Dan tentu saja ya, yang kita harapkan memang pemerintah terus memberi ruang, karena kan gini, fintech ini kan cirinya inovasi dan teknologi. Jadi ruang gerak inovasinya mudah-mudahan tetap ada. Iya, jadi ada balance antara regulasi dan yang memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh, tapi juga melindungi yang lemah. Ya, data-data perlindungan. Iya betul, kita bicara soal data. Pak Dino, ekosistem fintech lending yang kemudian diharapkan ada di Indonesia. Ekosistem fintech lending. Seperti apa yang karena pelaku sekarang, Pak. Iya, well, tadinya yang saya sebut tadi. Jadi pertama regulasi yang memimpin kita. Artinya regulasi yang balance. Sekarang seperti yang dilakukan OJK itu sudah cukup baik. Jadi dia sudah monitor, membimbing, membina dan meningkatkan tingkat prudence-nya kita, right? Tapi di sisi lain juga kita memastikan bahwa yang lemah ini dilindungi. Jadi data-data nggak di-abuse, data-data yang masyarakat yang tidak mengerti juga disalahgunakan datanya, itu yang kita harus jaga gitu. Nah, ke depan kita fintech ini tidak bisa bergerak tanpa kolaborasi. Right? Jadi kolaborasi ini yang penting. That's the key word for the future. Kolaborasi dengan pelaku-pelaku e-commerce lain, misalnya untuk menciptakan satu ekosistem yang lebih handal. Juga pelaku-pelaku dari sektor jasa keuangan lain untuk mengembangkan akses pinjaman online sehingga lebih banyak masyarakat bisa terakses, kerjasama dengan BPR, koperasi dan sebagainya. Dan harapan kita tuh juga bukan cuma di dalam pusat-pusat populasi, tapi di seluruh wilayah di Indonesia kita bisa lakukan. Baik, masih banyak yang perlu dijangkau ya Pak. Benar ya Pak. Banyak ya. Masih banyak yang perlu dijangkau dan apa yang kemudian dilakukan sekarang oleh teman-teman di bisnis ini sebenarnya hal yang baik karena memberikan dukungan besar bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, membutuhkan sesuatu yang cepat untuk bisnisnya atau untuk untuk yang dilakukan sehari-hari, dan ini yang perlu didukung oleh pemerintah. Karena ini adalah masa depan. Ya, fintech ini adalah masa depan bisnis keuangan ya. Kita tidak bisa mengandalkan konvensional lagi. Terima kasih Pak Kus untuk perbincangannya hari ini. Senang sekali rasanya kita semua jadi teredukasi dengan lebih baik lagi soal financial technology ini tentang pinjaman online. Dan terima kasih juga Pak Dino. Luar biasa juga hari ini Pak Dino tidak hanya sebagai ngomongin bisnisnya saja, tapi juga peran edukasinya juga luar biasa sekali berikan hari ini. Pak Kus Riansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Terima kasih Mbak Nilu dan sahabat Kompas TV. Sahabat Kompas TV. Pak Bernardino Monica Vega, CEO dari Ada Kami. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Siap. lagi di polling berikutnya, podcast keliling bicara soal soal finansial, teknologi finansial. Saya Nilul Puspa. Terima kasih sahabat Kompas TV. Kita akan ketemu lagi di polling atau podcast keliling lainnya.
Bye.